Cerita ini dibuka dengan menampilkan Superboy Prime yang bercerita langsung kepada kita sebagai pembaca. Dia ngasih tahu kepada kita nih, sejak kecil dia mengagumi Superman. Nama mereka juga sama, yaitu Clark Kent. Dan itu membuatnya merasa ada ikatan yang khusus. Dia sering berkhayal punya kekuatan super seperti Superman dan bermimpi suatu hari nanti bisa berjuang bersama. Akhirnya cita-citanya itu kesampaian terjadi ketika peristiwa Crisis on Infinite Earth. Nah, di saat itulah dia benar-benar bisa menjadi seperti Superman, sesuatu yang terasa seperti mimpi terindah dalam sepanjang hidupnya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dia menjadi kehilangan keluarganya, teman-temannya, bahkan seluruh dunianya. Hancur semuanya yang berubah jadi mimpi buruk. Rasa sakit itu membuatnya marah. Dia mulai melakukan kesalahan. Bukannya meneladani Superman, dia justru berbalik arah dan menjadi musuh besarnya. Pada akhirnya dia mendapat kesempatan untuk menebus kesalahan. Dia rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Superman dengan menghentikan penjahat lain yang dianggap tiruan Batman, ya si The Darkest Knight dalam peristiwa Dark Knight's Death Metal. Setelah pengorbanan itu, dia pun terbangun di sebuah dunia baru. Nah, di dunia itu dia menemukan kembali keluarganya dan teman-temannya, dan semua terasa seperti hadiah. Dengan kekuatannya, dia berusaha menjalani peran sebagai pahlawan. Meski hidupnya terlihat sempurna, dia masih merasakan ada sesuatu yang hilang. Ada satu hal yang benar-benar dia inginkan, yaitu di saat inilah dia ingin bergabung dengan Superman. Superman yang bingung bertanya, dengan siapa nih sebenarnya Prime berbicara? Setelah terdiam sejenak, Superboy Prime dengan santai mengklaim kalau dia sedang berbicara dengan Superman. Dia meyakinkan Superman dapat dipercaya dan mereka akan menyelamatkan masa depan bersama-sama. Tiba-tiba si Superman langsung mencengkram Prime dengan marah, berteriak kalau dia sudah membunuh banyak orang. Prime pun menyepelekan hal itu, mengatakan semua yang terjadi setidaknya sudah 2 kali reboot yang lalu, dan jika orang-orang yang dia bunuh sudah dihidupkan kembali, maka ya seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Time Trapper lalu menengahi, menjelaskan Superboy Prime ini adalah anomali di luar ruang dan waktu yang dikenal, jadi Legion miliknya si Darkseid tidak akan siap untuk menghadapinya. Tidak seperti Superman, Prime ini juga tidak ragu melakukan apapun yang diperlukan. Setelah itu Time Trapper menghilang dengan teleportasi, berkata dirinya dibutuhkan di tempat lain dan waktu yang lain, dan memperingatkan Superman kalau pengorbanan akan diperlukan. Superman melepaskan Prime dan bertanya bagaimana mereka bisa pergi ke abad 31 tanpa bantuannya si Time Trapper. Si Superboy Prime pun menjawab dengan meninju realitas karena alur waktu sedang diawasi. Jadi mereka perlu mengambil jalur lain menuju masa depan. Yang kemudian dia pun mengajak Superman untuk jadi Silver Age bersamanya. Saat retakan waktu terbuka dan mereka meninju jalan ke masa depan, Superboy Prime mengatakan prioritas pertama mereka adalah menemukan Buster Gold. Superman bingung karena tidak tahu siapa itu. Ya, siapa sih Buster Gold? Superboy pun mengamati alur waktu benar-benar menjadi kacau dan menjelaskan Buster Gold adalah salah satu pahlawan terbesar sepanjang masa, meski penampilannya seperti bahan lelucon. Superman bertanya mengapa Prime bertingkah seolah semua ini bukan masalah besar, padahal mereka akan masuk ke bahaya. Prime pun menjawab karena dia sudah tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, yaitu mereka akan tiba di masa depan, kemudian menemukan Buster Gold, setelah itu diserang dan dikalahkan oleh Legion miliknya Darkseid. Tapi tepat saat semua harapan sudah hilang, setiap versi dari Legion dari seluruh kemungkinan masa depan akan muncul dalam splash halaman ganda yang megah dan menyelamatkan semuanya. Yang artinya si Superboy Prime ini sedang berlagak tahu tentang skenario dalam cerita komik. Dia berbicara seolah semua yang sedang mereka alami hanyalah cerita komik yang sudah bisa ditebak. Karena dalam setiap cerita komik superhero sering ada momen ketika para pahlawan hampir kalah total, lalu tiba-tiba bala bantuan datang dalam jumlah yang besar dan biasanya ditampilkan dalam splash page 2 halaman untuk memberi kesan megah dan dramatis. Jadi Superboy Prime sedang bercanda sinis. Menurutnya mereka akan dikeroyok Legion Darkseid, hampir kalah. Habis itu semua Legion dari versi masa depan akan datang sekaligus dalam adegan besar khas komik dan semuanya akan terselamatkan. Ironinya
Begitu mereka benar-benar sampai di abad ke-31, bukannya pemandangan heroic splash page yang mereka temukan itu, tapi Superboy Prime dan Superman ini malah melihat Metropolis di masa depan menjadi kota yang hancur dan para Legionnaire sudah mati. Di sana Superman menemukan jasad Saturn Girl dan hatinya merasa hancur. Bahkan Superboy Prime terlihat agak terguncang melihat besarnya kehancuran di sekeliling mereka. Sambil berkomentar, para kreator jelas mencari shock value. Kemudian Superboy Prime menjelaskan masa depan cerah Legion selalu menjadi simbol harapan untuk Superman karena dia tahu seburuk apapun keadaan di masanya sendiri, semua akan terasa layak. Tapi sekarang semua itu hilang. Prime pun kemudian berkata, pertarungannya itu pasti keren kali dan dia menyesal tidak bisa melihatnya dengan langsung. Superman yang marah langsung menuduh Prime menikmati semua kehancuran ini. Superboy Prime membantah, mengatakan membunuh begitu banyak karakter terasa terlalu lebay baginya. Ucapan itu malah membuat si Superman menjadi marah dan murka. Dia berteriak Legion adalah sahabatnya, bukan sekedar karakter belaka. Superman lalu menuduh Superboy Prime sebenarnya dikirim untuk membunuh Legion Darkseid. Superboy Prime pun mencoba membela diri dengan mengatakan dia sudah punya redemption arc di cerita sebelumnya, yaitu dia dulunya adalah tokoh jahat yang pernah diberi jalan untuk berubah jadi baik. Tapi di sini ucapannya terdengar lemah karena sikapnya masih sinis dan tidak peka. Superman yang kehilangan sahabat-sahabatnya jelas tidak bisa menerima alasan itu. Mereka kemudian didatangi oleh Cosmic Boy yang ternyata sedang menguburkan jasad para Legionnaire. Superman sangat gembira melihat sahabatnya itu masih hidup dan bertanya apakah dia satu-satunya yang selamat. Cosmic Boy pun langsung membawa mereka ke sebuah tempat persembunyian di reruntuhan, tempat sekelompok Legionnaire yang lainnya dari berbagai versi tim berkumpul seperti si Dawnstar, Gold Lantern, Kinetics, dan Polar Boy. Dawnstar memeluk Superman dengan rasa kebahagiaan, tapi segera mengatakan dia harus segera pergi. Dia juga mengungkapkan ada Legionnaire lain yang bersembunyi di lokasi aman, namun mereka memilih tetap tinggal untuk memantau pasukan Darkseid. Polar Boy lalu menuntut penjelasan mengapa Superboy Prime ada di sana, mengingat terakhir kali mereka bertemu. Prime pun berusaha membunuh mereka. Superboy Prime pun dengan enteng menjawab kalau sekarang dia orang baik, tapi sambil bercanda mengancam akan membunuh Polar Boy jika ingin mencobanya. Cosmic Boy pun meminta semua orang menjadi tenang karena mereka sudah punya rencana untuk melawan balik. Saat pertempuran sebelumnya, mereka berhasil menangkap Brainiac 5 versi Omega Legion. Dari situlah para Brainiac dari berbagai versi Legion berhasil meretas sistemnya dan menemukan kalau Omega Legion sedang memakai Time Institute sebagai markas. Para Brainiac segera terlibat perdebatan sengit, membuat Superboy Prime memutar mata dan berkata mereka semua pasti hancur. Superman pun menegurnya, mengatakan sikap putus asa tidak akan membantu. Namun Starboy yang sedang mengalami gangguan mental justru mendukung ucapan Prime dan berkata masa depan sudah jadi miliknya Darkseid. Prime pun berkata para Legionnaire tidak berguna dan menyarankan hanya dia dan Superman yang langsung menyerang Legion Darkseid. Tapi Superman menolak. Dia memberi ceramah singkat yang bergelora kepada para Legionnaire. Mereka lah yang justru menginspirasinya lebih banyak daripada dia menginspirasi mereka, dan bahkan cahaya sekecil apapun bisa mengalahkan kegelapan. Mendengar kata-kata itu, para Legionnaire menyatakan mereka mendukung Superman dan bertanya apa yang harus dilakukan. Superman pun menjawab misi mereka adalah menyelamatkan Buster Gold dan mencegah mimpi buruk yang sedang terjadi ini menjadi kenyataan. Superman pun memimpin mereka menuju Time Institute yang sudah hancur. Saat mereka hendak menyelinap masuk, Superboy Prime tiba-tiba menyadari sebuah plot hole. Kenapa nih si Cosmic Boy tadi yang menggali kuburan dengan tangannya, bukannya memakai kekuatan magnetnya untuk menggerakkan skop? Cosmic Boy itu pun lalu berubah wujud, memperlihatkan identitas yang aslinya, yaitu Chameleon dari Legion Darkseid. Dia langsung menikam salah satu Brainiac di dada. Superman langsung menyerangnya, tapi Chameleon ini mengatakan tujuannya bukan membunuh, melainkan menghancurkan semangat Superman sampai dia kehilangan harapan. Karena jika itu terjadi, Darkseid tidak akan terbendung. Chameleon pun kemudian berubah menjadi wujud Chameleon Boy yang pernah si Superman kenal, sambil berkata dia tidak akan pernah menyakiti sahabat. Namun Superboy Prime tidak ragu melesat dan menghajarnya dengan sekali pukul. Saat itu Dawnstar melihat seluruh Legion Darkseid sudah datang mendekat. Superman mendekap Brainiac 5 yang sekarat di pelukannya. Superboy Prime berteriak pada Superman untuk segera menyelamatkan Buster Gold. Superman pun kemudian terbang masuk ke gedung Time Institute, menghantam dinding-dinding dan menantang Darkseid
Darkseid agar muncul dan menghadapinya langsung. Di dalam situ dia menemukan Buster Gold dengan keadaan yang terikat di dinding, tapi si Superman masih belum mengenalnya. Si Buster Gold berkata mereka tidak akan bisa mengalahkan Darkseid di saat ini. Dia menjelaskan setelah pertempuran Watchtower, dia secara sukarela masuk ke Absolute Universe. Namun bukannya ke sana, dia justru terlempar ke masa depan dan terdampar selama 2 tahun. Dia pun juga kehilangan robot asistennya, ya, Skate. Selama itulah dia berhasil terus lolos dari kejaran pasukan Darkseid yang sibuk bertempur melawan berbagai versi Legion dari segala kemungkinan masa depan. Tapi akhirnya dia tertangkap saat mencoba ikut bertarung membantu mereka. Superman pun menggendong si Buster Gold keluar dari Time Institute, berjanji akan membawanya pulang. Namun di luar dugaan, mereka mendapati semua sekutu mereka sudah ditawan, sementara seluruh Omega Legion berdiri siap menghadapi mereka. Saturn Girl berkata, Darkseid sudah menaklukkan masa depan dan sebentar lagi akan menguasai masa sekarang serta masa lalu. Dia menegaskan bisa melihat Superman sebenarnya sudah yakin tidak akan menang, tapi Superman tetap melawan dengan penuh tekad. Tiba-tiba, sebuah serangan menghantam Superman dari arah belakangnya. Ternyata itu adalah serangannya dari Superboy Prime. Superboy Prime lalu mengangkatnya dari tanah dengan mencekik lehernya. Dia berkata kalau mereka sudah kalah dan jika tidak bisa mengalahkan musuh, lebih baik bergabung dengan mereka.